bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita yang sudah bergabung ada Dr. Siti Nadia Tarmizi MEPIT, Direktur P2PML Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian Bapak Beri Aditya, Program Manajer PR Komunitas Konsorsium Penabulu STPI, dan Dewi Wulan, Ketua Organisasi Terjang Jawa Barat dan Penyintas Tuberkulosis. Baik, tadi sebelum jeda dokter sudah ada pertanyaan dari pendengar kita Tantia di Pekanbaru. Kalau kita sudah sembuh dari TBC, apakah paru kita dinyatakan sembuh atau paru-parunya juga sudah rusak gitu ya dok ya? Sekaligus ini mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Tasya di Tangsel. Apa itu TBC resisten obat dan apa ini tipe TBC yang dinyatakan Ibu Siti tadi yang sembuhnya yang bukan sembuh total tapi hanya tidur sementara menunggu imun turun? Iya, jadi kalau seorang sakit atau terinfeksi TBC tadi, memang yang diserang paru-paru. Makanya kita harus secara dini. Jadi kalau batuk-batuk kita sudah lebih dari 2 minggu, segera periksa. Apalagi kalau ada dahaknya ya, karena kemungkinan besar itu ada tuberkulosis. Kalau kemudian paru-paru kita itu makin berat, artinya tadi gejalanya bisa batuk berdarah. Nah itu tentunya kuman bisa menghilangkan yang ada di dalam paru-paru, tapi seringkali jaringan paru-parunya itu terlihat rusak atau di dalam gambaran ronsen seperti kabut-kabut ya, itu yang sering. Makanya menjadi penting nih Mbak Tantia bahwa kalau kita kemudian punya gejala TBC, batuk-batuk, demam, keringat dingin, itu segera periksa dan segera minum obat secara teratur. Karena dengan minum obat teratur kita akan sembuh sempurna, termasuk gambaran di paru-paru kita. Nah ini sekaligus ya menjawab tadi yang Mbak Tasya juga sampaikan. TBC resistensi obat itu adalah orang yang sakit tuberkulosis tapi minum obatnya tidak lengkap, sehingga kumannya itu menjadi kebal terhadap obat-obat TBC yang awal. Nah ini berbeda tadi dengan yang tidur. Kalau yang tidur tadi adalah sementara dia menginfeksi paru-paru kita, tapi dia tidur dulu atau kita sebut sebagai dorman, menunggu sistem kekebalan tubuh kita muncul. Nah ini tadi terkait nih dengan pertanyaan Mbak Tantia pada penderita tuberkulosis yang kumannya masih tidur di paru-paru kita, karena kita mungkin merasa bahwa oh ini gejalanya hanya batuk-batuk biasa saja ya, tidak segera periksa. Itu yang kemudian nanti bisa pada stadium yang lebih lanjut membuat gambaran paru-paru kita rusak walaupun kumannya sudah tidak ada karena sudah diobati dengan obat tuberkulosis tadi. Oke, baik Dokter Nadia. Nah, selanjutnya kita berbincang juga dengan Mas Beri, Mbak Wulan ya. Ini dari PR Komunitas Konsorsium dan juga Terjang yang memang turun ke lapangan juga ya pastinya untuk menemukan kasus TBC dan juga membantu pasien untuk bisa dapat pengobatan. Ini bisa diceritakan bagaimana pengalaman yang ditemukan di lapangan atau tantangan yang dihadapi. Mas Beri boleh diceritakan? Iya, baik, terima kasih. Ya, tentunya kalau dengar cerita kader-kader di Indonesia, se-Indonesia itu seru-seru ya pengalamannya dan mengharukan sekali gitu. Jadi salut dengan kader-kader kesehatan di Indonesia yang tantangannya mulai dari akses, terus kemudian di daerah yang remote, yang rural itu juga mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa bertemu dengan pasien TBC yang kemudian keluarga dan lingkungannya diedukasi, terus kemudian juga bagaimana selama PPKM misalnya, selama pandemi COVID ini juga ada keterbatasan seperti yang Ibu Siti Nadia sampaikan, bagaimana yang tadinya biasanya ngobrol di rumah, di halaman, atau dalam melakukan edukasi, investigasi kontak, terus kemudian jadi terbatas, bahkan yang sama sekali daerahnya dulu ada zonasi, jadi tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi kemudian ada beberapa alternatif yang juga coba dilakukan. Jadi yang pertama tetap datang tapi terbatas gitu, Bu Siti Nadia ngobrolnya di pagar gitu, jadi nggak masuk berjauhan tapi tetap mengedukasi. Terus kemudian kalau nggak bisa sama sekali ada pakai minta nomor WA-nya, habis itu terus video call. Atau kemudian di WA, jadi screeningnya di rumah ada siapa aja, kayak gitu, ada berapa anak kecil, ada berapa orang dewasa, jadi balas-balasan chat gitu ya. Dengan keterbatasan itu tetap
kader dengan inisiatif-inisiatifnya itu tetap luar biasa. Terus kemudian kita coba lagi ke depan itu dijemput contoh sampel putumnya dan harusnya dijemput untuk diperiksakan di puskesmas. Nah, bahkan untuk kasus yang memang ada kendala sekali untuk bolak-balik ngambil obat, kita tawarkan juga di beberapa tempat itu untuk obat anti TBC-nya diantarkan. Jadi komunikasi dengan puskesmas, ini ada pasien yang nggak datang belum ngambil obat, puskesmasnya telepon ke kader, terus kadernya ambilin dengan beberapa surat keterangan gitu, akhirnya untuk bisa diantarkan. Intinya masyarakat melalui kader ini kita beneran mendukung biar yang udah berobat itu harus sembuh, dan yang yang kontak serumah, kontak erat itu bagaimana caranya biar diperiksa. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Wulan juga, pengalamannya mantan pasien ini POP-TB dengan jaringan mantan pasien ini adalah modal yang besar gitu, karena tahu persis gimana rasanya tadi yang disampaikan Mbak Dewi Wulan, sehingga terus kemudian POP-TB inisiatifnya dengan jaringannya itu bagaimana mantan-mantan pasien, para survivor kemudian menjadi pendamping. Kita sebutnya pasien supporter. Jadi pasien supporter ngedampingin. Jadi akan berbeda ceritanya gitu, yang belum pernah ngerasain sama yang udah pernah gitu. Jadi empatinya lebih dalam, pengalamannya setahun 2 tahun mengalami. Jadi Mbak Dewi ini kalau melakukan konseling begitu itu luar biasa dengan teman-teman yang lain, sehingga jadi tahu persis gitu. Oh, ini kok nggak enak. Oh iya, itu ada pengalaman yang memang pernah dirasakan. Betul. Jadi untuk memberikan pendampingan sendiri karena sudah ada pengalaman yang sama, jadi bisa lebih mengetahui seluk-beluknya ya. Betul. Mbak Dewi, ini sekalian mungkin Mbak Dewi bisa sampaikan dukungan untuk masyarakat ya, untuk mengakhiri kalau misalnya mereka mengalami TBC, bagaimana bisa mengakhiri penyakitnya itu. Ada pesan yang mau disampaikan, ini sekaligus kita closing ya, Mbak Dewi, boleh singkat saja. Ya, baik, mungkin menambahkan dulu yang tadi Mas Bari gitu kan. Ketika kita ke lapangan gitu, untuk pengalaman Dewi sendiri gitu, ketika melacak pasien yang mangkir itu terkadang kita mendapatkan penolakan yang memang tidak dibukakan pintu gitu kan, terus memang tidak berbicara, atau kita sudah mengucapkan salam pun kita dibentak-bentak, diusir. Itu benar-benar di lapangan itu luar biasa pokoknya. Dan pernah juga Dewi dikira adalah settingan dari dinas kesehatan gitu. Kalau saya itu adalah orang kesehatan yang memang disetting untuk menjadi pasien, padahal saya memang benar-benar penyintas TB gitu kan. Memang saya benar-benar dulu pernah menjalani pengobatan TB. Itu ada di lapangan seperti itu. Terus pesannya buat masyarakat dan juga buat para pendengar, pesan buat pasien yang memang masih menjalani pengobatan, tetap semangat, tetap menjalani pengobatan sampai tuntas, sampai dokter yang menyatakan sembuh gitu. Jadi bukan orang lain atau diri sendiri yang menyatakan sembuh karena memang merasa badan saya sudah sehat, badan saya sudah oke, sudah bisa berkegiatan gitu misalkan. Itu jangan sampai berhenti sendiri. Pokoknya apapun rintangannya, apapun hambatannya, tetap harus menjalani pengobatan. Ya, baik. Dan bagi masyarakat dan juga keluarga yang memang mungkin di sekitar wilayah atau di rumahnya ada yang memang sedang menjalani pengobatan, tetap didukung, dirangkul agar pasien tersebut tetap semangat menjalani pengobatan, jangan sampai diabaikan, apalagi sampai diusir.
karena saya mengalami gitu kan. Iya, Ketika baik. kita menjalani pengobatan di rutin itu seperti apa. Iya. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Dewi Wulan dari Terjang, Jawa Barat. Dan ini karena waktu yang terbatas, kita harus akhiri siaran Ruang Publik dan Bincang TBC sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Siti Nadia Tarmizi. Makasih ya dok sudah datang ke sini. Dan Pak Beri, Mbak Dewi Wulan, saya ucapkan terima kasih banyak.